Jadi prinsip leadership itu juga dimiliki oleh para guru. Jadi leader itu macam-macam. Ada leader yang tidak punya leadership, hanya sebagai tidak heran. Mengapa ingatan orang-orang dulu itu kok kuat-kuat? Sementara orang sekarang itu pintar-pintar tapi ingatannya juga gampang buyar gampang. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di podcast Cerdas Cerita dan Diskusi Edukasi di FTK UINSA. Dengan saya Nurzatul Ainia. Kali ini saya akan menjadi host pada podcast kali ini, dan saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Dalam memperingati Hari Guru Nasional, kita kedatangan Profesor Dr. Ali Mudofir MAG. Beliau Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah selalu. sehat Baik. selalu ya. Ya. Iya, di cuaca yang mendung kali ini ya, alhamdulillah kita akan membahas mengenai isu-isu pendidikan, khususnya mengenai guru di Hari Guru Nasional kali ini. Iya, Prof. Nah, Profesor, saya ingin bertanya beberapa nih mengenai tentang guru di Indonesia ya, Prof ya, khususnya mengenai makna dari Hari Guru Nasional itu sendiri nih. Ya. Karena yang saya lihat di beberapa sosial media dan di beberapa sekolah juga banyak yang selebrasikan ya Hari Guru Nasional, baik itu dengan memberikan kado kepada gurunya, merayakan dengan memberikan kejutan, dan bahkan tadi pagi pun kita menselebrasi Hari Guru dengan melakukan upacara bersama pagi hari ini nih, Prof. Nah, kira-kira apa sih, Prof, makna dari Hari Guru Nasional itu sendiri, baik bagi di bidang pendidikan maupun bagi guru itu sendiri, Prof? Terima kasih Mbak Nuzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, di kesempatan hari ini kebetulan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2024. Saya secara pribadi maupun secara kelembagaan sebagai pejabat di UIN Sunan Ampel Surabaya akan menyapa para pemirsa, khususnya para guru di Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Bagi para guru dimanapun Bapak Ibu berada, mulai dari Bapak Ibu guru ngaji di musola, di masjid, di langgar, sampai guru-guru yang di sekolah formal, sampai guru-guru yang di perguruan tinggi. Jadi mulai dari MI, SD, Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMA, maupun para guru di perguruan tinggi, yaitu para dosen. Toh akhirnya juga disebut sebagai para guru pada jenjang terakhir. Para dosen kalau sudah menjadi guru besar juga guru namanya. Maka oleh karena itu saya di kesempatan hari ini akan menyampaikan selamat memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begini Mbak Nuzah, Hari Guru Nasional ini sebenarnya sudah ada semenjak Indonesia pra-kemerdekaan, masa penjajahan. Jadi masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, itu sudah ada peringatan hari guru ini. Karena organisasi guru itu dulu sudah ada, sebelum ada PGRI macam-macam namanya. Ada Persatuan Guru Desa, PGD. Jadi dulu begitu, dibedakan antara guru desa, guru perkotaan. Guru desa, PGD. Lalu guru-guru bantu. Jadi guru yang belum guru resmi oleh pemerintah, guru bantu, juga PGB, Persatuan Guru Bantu. Lalu akhirnya sampai masa-masa kemerdekaan dan dileburlah nama-nama itu menjadi PGRI itu. Yang kalau sekarang kita kenal menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan melebur semua nama, semua identitas guru yang bermacam-macam, membedakan tempatnya, membedakan status negeri swastanya, maka alhamdulillah dengan satu nama PGRI, jadi semua guru
semua orang yang menjadi profesi menjadi guru atau bahkan berjiwa guru, memiliki jiwa guru, guru ngaji misalnya, ya sebenarnya menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, adapun makna Hari Guru ini begini, Mbak Nuza. Apalagi ya lebih-lebih kita sebagai orang Islam. Jadi ini semua agama sebenarnya, semua agama harus memperingati, harus menyambut martabat guru ini, karena guru ini kan bagi semua agama. Jangan di Indonesia ya, di Jepang, kalau kita membaca sejarah Jepang di masa Kaisar Hirohito. Jadi Kaisar Hirohito itu setelah Jepang dibom atom oleh Amerika tahun 45, yang Hiroshima Nagasaki itu dibom hancur lebur itu, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada jenderal di Jepang, coba tolong berapa guru yang masih hidup pada saat itu. Berapa guru yang masih tersisa? Coba. Apakah ada banyak, Prof? Nah, itu mananya kan begini. Ketika Jepang itu begitu hancur lebur, yang diingat bukan lagi membangun jembatan, membangun jalan raya, membangun gedung, tapi justru guru yang dicari. Karena pendidikan. Nah, itulah maknanya. Karena dengan adanya guru, jasa guru bisa membangun jembatan, bisa membangun gedung-gedung, bisa menegakkan, melatih para militer. Semua adalah karena jasa guru. Para dokter dari mana lahirnya? Dari para guru. Dari para guru. Betul sekali. Para hakim dari mana lahirnya? Dari guru. Nah, itu makanya Jepang sebagai negara maju sekarang ini dulu pernah mengalami hancur lebur, dan yang dicari pertama adalah para guru untuk memperbaiki nasib Jepang di masa-masa yang akan datang berikutnya. Karena kan pada makalah itu kan sering dibahas, Prof, kalau pendidikan adalah fondasi bangsa. Iya, betul Mbak Nusa. Iya. Berarti itu guru ini memang sangat urgent dan penting sekali untuk membangun peradaban dunia ini, khususnya dalam suatu negara kita. Ya. Saya tambahkan dikit lagi. Ini tadi kan saya bilang, apalagi agama Islam, agama kita sangat menghargai profesi guru dan menghormati martabat guru. Betul. Pernah ada kata-kata Sayyidina Ali itu begini, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Coba. Maknanya. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, satu huruf loh Pak, jadilah aku sebagai hambanya. Padahal satu huruf. Lah Mbak Nuzah sudah berapa huruf diajar para guru? Sudah ribuan, ratusan ribu, berjuta-juta. Berarti sudah banyak tuan-tuan Mbak Nuzah ini. Nah, padahal siapa yang ajar satu huruf saja, dia berhak wajib menjadi hambanya. Itu memandang, Islam memandang bagaimana martabat para guru itu. Iya, berarti lalu bagaimana, Prof, mengenai kalau misalkan guru-guru di luar sana itu ada yang kayak saya sudah menjadi guru selama berpuluh-puluh tahun gitu, namun usaha dan upaya ini masih belum dihargai dan mereka belum mendapatkan kesejahteraan seperti itu, Prof. Betul. Pertanyaan Mbak Nuzah kontekstual sekali ini. Bagaimana guru-guru dengan kesejahteraan mereka? Indonesia alhamdulillah sudah punya undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya. Sejak tahun 2005 sebenarnya kita sudah punya undang-undang guru dan dosen. Loh, apakah sebelumnya belum ada? Belum ada memang. Nah, ini kan juga belum ada. Jadi ada undang-undang tentang guru di Indonesia itu baru tahun 2005. Baru tahun 2005. Lalu sebelumnya? Ya sebelumnya ya enggak ada. Artinya guru itu alamiah saja, mengajar, mengalir, apa kewajibannya, petugasnya hanya gitu aja. Tapi undang-undang yang lengkap, yang memberi perlindungan, memberi penghargaan itu baru tahun 2005. Adanya undang-undang nomor 14 guru dan dosen itu. Nah, ini bukti bahwa kita itu sebenarnya juga agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita merdeka sudah berapa tahun coba? Sudah dari 1945. 45. Prof. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun?
Sudah sekitar 79 tahun. Tapi punya undang-undang di guru tahun baru 2005. berarti kan hanya baru sekitar 19. lebih tua usia saya berarti, Prof. Iya, 18 tahunnya lalu kita. Iya, Itu ada artinya negara kita juga baru sadar bahwa kita harus menghargai jasa dan martabat para guru. Betul Jadi sekali. kalau sampai sekarang ini masih tertatih-tatih jalannya, menegakkan undang-undang juga masih belum sempurna, ya itu karena kita masih baru saja melahirkan undang-undang guru dan dosen. Guru dan dosen itu sendiri. Ya, dengan undang-undang itu kan nanti lalu para guru yang sudah sertifikasi, mereka lalu berhak mendapat tunjangan Yang sertifikasi lebih lagi. Berarti bertahap ya, Prof? Bertahap. Ini bagaimanapun adalah bentuk penghargaan pemerintah, Kepada itikat baik pemerintah pada Jasa warga para guru. negara yang menjadi Guru. para guru-guru dan pendidik ini. Betul. Iya, baik, Prof. Nah, membicara mengenai tahun ya, mana kita sudah berada di tahun 2024 nih, Prof. Ya. Tahun 2005 itu saya sepertinya masih masuk TK, Prof. Iya. Iya. Saya pun juga sudah jadi dosen loh itu. Oh, itu sudah iya, jadi dosen, Prof? sudah jadi dosen 5 tahun saya. Iya. Artinya dosen di awal-awal itu belum ada undang-undang dan dosen itu belum ada. Lalu apa yang membedakan nih, Prof? Kira-kira berarti kan bisa mengkomparasikan bagaimana dosen atau guru sebelum dan sesudah adanya undang-undang tersebut. Iya. Jadi sebelum adanya undang-undang itu, dulu dosen itu ya dosen dan para guru pada umumnya lah. Jadi pekerjaannya ya mengalir saja kayak sudah alamiah gitu, mengajar, mendidik dan lain-lain dengan gaji yang pakai tarif negara itu. Gaji pegawai negeri biasa. Oh, masih. Memang ada. Ada tunjangan fungsional dosen ada. Tunjangan fungsional guru juga ada, tapi besarnya kan waktu itu juga tidak seberapa. Berbeda dengan setelah lahirnya undang-undang itu, pemerintah juga memberi penghargaan pada dosen maupun pada guru lewat tunjangan profesi itu. Berarti itu terasa sekali dampaknya ya, berbeda Prof, ya? sekali ya. Subhanallah. Oke. Berarti kalau jarak dari antara 2005 ke 2024 ini kan sekitar 18 tahun 18 ya, Prof. tahun, ya. Tapi terasanya ini sangat berbeda sekali nih, Prof. Mulai dari pembelajarannya. Karena yang saya lihat dulu ketika saya di sekolah dasar itu saya masih jauh dari kata teknologi, Prof. Ya, Mungkin ya. kita mengaplikasikan ujian nasional pada saat itu menggunakan komputer. Tapi saat ini pelajar-pelajar itu sudah menggunakan laptop nih, Prof. Ya. Seperti itu. Jadi memang digital ini sangat berkembang sangat pesat, apalagi setelah adanya COVID-19. Prof. Kira-kira bagaimana peran guru ini agar bisa terus eksis di era digital saat ini, Prof? Oke, Mbak Nuza. Ini memang era teknologi, era digital ini kan tidak bisa dipungkiri kan? Betul sekali. Kita nggak Ini bisa nolak. tidak Prof. bisa nolak. Nggak bisa. Jadi dimanapun orang sekarang berada dan orang hidup itu tidak bisa lepas daripada teknologi. Termasuk para guru, para pendidik, para dosen. Sekarang ini tantangannya juga berbeda. Kalau dulu sumber ilmu itu masih dari buku saja, karena belum era online kan. Betul, Prof. Sehingga orang mendapat ilmu ya dari baca buku. Dari baca buku. Atau dari dosennya jelas, dari gurunya. Kalau sekarang kan ilmu, informasi itu kapanpun dan dimanapun bisa diakses. Didapat. Bahkan tidak jarang terjadi informasi yang disampaikan oleh guru malah terlambat di sekolah itu. Lebih dulu, lebih cepat informasi dari Informasi teknologi. mass media, dari internet, internet, dari medsos lah. Itu artinya para guru di era zaman sekarang ini juga tantangannya lebih hebat, jelas lebih hebat daripada masa lalu. Jadi imbanglah dengan penghargaan negara kepada para guru, para dosen, tantangannya juga otomatis lebih berat. Karena ada teknologi. Sehingga para guru, para pendidik, para dosen harus mau tidak mau harus melek teknologi. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI itu. Kecerdasan buatan itu. Kecerdasan buatan itu ya. Dulu yang dianggap berakal kan hanya manusia. Nah, sekarang HP itu berakal loh. Kita bisa curhat juga, Prof. Bisa curhat pada HP. Kita bisa tanya kepada
pada HP kita. Dan semuanya ada di situ lengkap. Iya, lengkap, bahkan lebih lengkap daripada kamus. Kalau dulu kan istilahnya kamus yang pelengkap, kamus berjalan. Nah, sekarang kamusnya ya sudah ada di HP juga, itu. Jam tangan ada di HP. Kalau nanya jam berapa Mbak sekarang? Lihat HP. Tanggal berapa Mbak sekarang? Lihat HP. Bahkan azan sudah bisa di HP. Azan dari HP. Ngaji bisa dari HP. Ngaji dari HP. Mencari arah. Rumahnya Pak D saya, Pak Fulan di mana Mbak? Ya, dulu kan orang turun dari kendaraan nanya pada orang di jalan. Sekarang sudah bukan eranya. Langsung ditunjukin ya Prof ya sama GPS. Iya. Termasuk mau mencari rumah makan cukup lewat HP. Rekomendasi rumah makan lah cukup dari HP, sudah banyak review di sana. Iya, berarti semuanya ini serba mudah ya. Ya Allah, makanya era teknologi itu dunia itu hanya di genggaman tangan, betul. Dunia itu hanya segenggaman tangan kita. Dan sekarang. Informasi itu mudah sekali menyebar, Prof. Sangat mudah. Subhanallah. Iya. Nah, kaitan dengan itu maka kalau para guru tidak menyadari, tidak menyikapi ini dengan seksama, maka ya sangat berbahaya. Perkembangan ilmu informasi sudah begitu pesat, murid-murid sudah begitu cepat mendapatkan ilmu. Kalau Pak Guru, Bu gurunya masih baru mencari di kelas, waktu mau ngajar baru menggunakan tradisional. Aduh, tertinggal sekali. Ini tantangan guru yang harus disikapi. Betul. Ini tantangan berat sekali untuk para guru, Prof. Karena mungkin dari beberapa guru juga sulit untuk bisa mengikuti arus teknologi. Berbeda dengan peserta didik yang bisa kita katakan adalah gen alpha, yang mana mereka terlahir di era teknologi sehingga mereka itu begitu cepat untuk beradaptasi dengan yang namanya smartphone. Bahkan Prof, di tempat saya itu ada kejadian kayak peserta didik itu belum bisa membaca dan menulis tapi sudah bisa mengaplikasikan gadget itu, Prof. Sehingga gadget itu lebih menarik, Prof, dibandingkan pembelajaran dengan guru itu sendiri. Itu bagaimana? Betul. Saya tuh kemarin juga baru kaget ini. Cucu saya ini kan baru TK 0 kecil ya. Oh, 0 kecil, masih gitu. baru dong, Prof. Itu ternyata sudah bisa menggunakan HP. Iya, Prof. Bisa menggunakan suara itu ya. Nulis HP, di HP juga sudah bisa. Loh, pada anak usia TK kan belum waktunya baca tulis kan. Dia sudah bisa menulis di HP-nya, WA. Siapa Dek yang mengajar? Mama katanya. Saya juga heran tapi ya senang juga, heran dan senang. Begitu pesatnya perkembangan anak-anak sekarang. Kalau kecepatan itu tidak diimbangi dengan para guru, apalagi di Fakultas Tarbiyah ya, para calon guru, karena semua mahasiswa tarbiyah ini umumnya juga menjadi calon guru. Ya, karena produk tarbiyah adalah mencetak para calon guru. Ya, silakan ini anak kawan-kawan masih di kampus, masih bisa mengeksplorasi berbagai kompetensi, bagaimana mempersiapkan diri, mempersenjatai diri Anda, membekali diri Anda sebelum terjun menjadi guru, menjadi calon-calon guru yang profesional. Karena anak-anak kita di masyarakat sudah begitu canggihnya anak-anak kita ini. Kalau kita tidak mengimbangi dengan berlatih dengan cepat juga, maka waktu Anda ini tidak banyak di kampus ini. Betul. Begitu keluar dari kampus, nanti praktek mengajar di lapangan baru terasa. Ini yang banyak terjadi. Maka pesan saya kepada kawan-kawan di Fakultas Tarbiyah, persiapkanlah dirimu sebaik mungkin sebelum Anda masuk di semester 7 untuk PPL 2 nanti. Subhanallah ya Prof ya. Iya, nah tadi kan sudah kita mention ya Prof ya mengenai kelebihan dari teknologi luar biasa, banyak sekali ya. Bahkan dalam media pembelajaran juga dengan adanya teknologi itu sangat memudahkan Prof. Karena guru ini bisa mencari bahan ajar, kemudian ice breaking yang menarik itu hanya dengan mengetik di HP. Namun masih banyak tantangan lainnya. Salah satu tantangannya adalah peserta didik ini menjadi malas belajar. Mereka menjadi kecanduan di smartphone, sehingga ini menjadi tantangan bagi para guru nih Prof. Gitu. Apalagi kan peserta didik ini dengan mereka kecanduan di smartphone, mereka terciptanya karakter yang kurang baik seperti itu Prof. Nah itu bagaimana nih Prof? Peran guru dalam hal tersebut. Terima kasih Mbak Nuza. Terkait dengan karakter ya, memang kemajuan teknologi itu begitu kencangnya, begitu hebatnya ya. Tapi tidak terasa ternyata dia juga membonceng
kelemahan. Iya, betul sekali. Teknologi yang begitu canggih ternyata juga membonceng kelemahan banyak. Banyak. Salah satu diantaranya adalah faktor karakter. Anak-anak kita ini saya juga khawatir karena terlalu dinabubukkan ya. Iya. Terlalu dimanjakan dengan HP, semua serba HP. Itu lalu mereka terlalu mengandalkan pada HP. Lalu hal-hal yang terkait dengan karakter, sikap misalnya percaya diri, kompetensi diri, life skill lah ya, life skill yang menyangkut soft skill ya, maksud saya soft skill itu menjadi terlupakan. Kedisiplinan, semangat kerja, semangat belajar, lalu dapat dipercaya. Itu saya khawatir juga ini kalau tidak diimbangi oleh para guru untuk tetap mengokohkan pada anak-anaknya, mereka menjadi lost semua. Anak-anak kita akan menjadi tenggelam semua di era teknologi, tidak punya karakter. Ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu Mbak Nuzah, hal yang tidak boleh dilupakan adalah meskipun teknologi secanggih apapun, pembinaan karakter oleh para guru. Karena HP kita itu ya, HP kita ini kan bukan makhluk hidup. HP ini bukan makhluk hidup. Ini kan hanya media. Tidak bisa menanamkan rasa sifat-sifat baik kepada kita. Bahkan kalau salah guna malah banyak sifat negatif yang akan didapatkan dari HP. Maka bagaimana agar anak-anak tetap punya sifat positif, karakter positif, para guru tidak boleh kehilangan momentum. Justru itulah hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh para guru, menanamkan karakter pada masing-masing anak didik kita. Karena HP tidak mungkin bisa menanamkan karakter. Ini masalahnya. Dia hanya mengajarkan kognitif aja. Sebenarnya yang bersifat kepribadian ya, behavior, sikap, attitude, psikomotorik mungkin masih bisa. Tapi yang afektif yang tidak mungkin kan? Ya karena kalau bicara mengenai potensi anak didik kan ada 3 itu. Kognitif itu yang terkait dengan otak, afektif itu yang terkait dengan hati, dan psikomotorik terkait dengan keterampilan kita, keterampilan fisik. Nah, yang keterampilan fisik mungkin ada apa namanya? Ya, ada apa istilahnya, ada manualnya di sini ditunjukkan. Yang bersifat kognitif ditunjukkan juga. Tapi yang bersifat afektif ini tidak mungkin ini mengajarkan. Itulah yang bisa dan masih harus diperankan oleh para guru. Sehingga saya tidak setuju dengan guru akan ditinggalkan oleh pendidikan, oleh misalnya karena anak-anak sudah diajari pakai HP, pakai AI, lalu berarti tidak butuh pada guru. Tidak mungkin. Saya tidak setuju. Karena hal-hal yang sifatnya afektif masih butuh guru, keteladanan, pembiasaan, pengawasan, controlling, itu kan guru-guru lah yang akan mengambil peran itu. Sehingga ini yang tidak boleh para guru kehilangan kesempatan, kehilangan momen untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada putra-putri didiknya itu. Luar biasa sekali. Itu lumayan banyak juga ya Prof ya tantangan guru di era digital saat ini. Aduh, banyak sekali Mbak, banyak sekali. Karena era digital sekarang ini kan ibaratnya HP kita ada vitamin, juga banyak virus. Kan gitu kan? Betul sekali. Nggak hanya yang positif aja ya, Prof, ya? Anak-anak di sekolah itu diajari baik-baik, di keluarga diajari baik-baik. Nanti keluar aja ke jalan raya, sudah tahu semacam-macam kan? Di jalan raya, di tempat kerja, di tempat umum sudah banyak contoh-contoh yang negatif. Lah ini kalau kita para guru, para pendidik tidak bisa care, memilih. Ya, dalam masalah ini guru kehilangan momennya. Maka harus para guru tetap tidak boleh kehilangan momennya, menanamkan sikap-sikap positif, nilai-nilai positif dan karakter pada anak didiknya itu. Didik itu sendiri. Luar biasa sekali ya Prof ya. Tapi saya penasaran nih Prof.
kalau misalkan di era sekarang ini kan saya tahu nih Prof ya, kalau misalkan tantangan guru salah satunya adalah harus bisa beradaptasi dengan teknologi gitu, dan nggak boleh kalah menarik dengan teknologi saat ini. Lalu bagaimana tantangan guru di zaman dulu, Prof? Ya, tantangan sih semenjak kapanpun ada sebenarnya. Hanya tingkat dan jenis tantangannya yang berbeda-beda. Ya, kalau tantangan sih dimanapun jelas ada. Misalnya dulu para guru kan belum ada teknologi, apalagi belum ada fotokopi. Zaman saya kuliah itu aja. Oh, pakai apa, Prof? Iya, masih nulis kan? Oh, masih nulis. Iya. Bukan pakai ketik Iya, ketik. Iya, jelas. Ketik manual yang tok tak iya jelas kalau ketik itu. Tapi dosen mendiktekan masih ada dulu itu, mencatat, kayak dikte. di SD Kayak di SD itu masih ada era di dulu. mahasiswa. Padahal sudah kuliah loh itu, mahasiswa. Saya kuliah S1 itu kan sekali. tahun 83 masuk ya, 83 masuk. Nah, itu apalagi lo sebelum itu, masih semua serba tulis tangan. Nah, ya memang itu dulu kesannya lalu soro ya. Apa soro itu? Capek ya. Capek. Lebih melah. Pelajaran semua menulis, mencatat, capek. Tapi sebenarnya sisi positifnya, orang mencatat itu kan sebenarnya sambil belajar kan, karena otaknya juga jalan. Lo membaca, saya tulis, artinya pada saat yang bersamaan otak saya berjalan, hati saya berjalan, tangan saya berjalan. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik, tiga-tiganya langsung jalan bersama. Jadi itu sebenarnya hal yang nilai positif dari orang belajar masa lalu. Tantangannya ya jelas semua tidak bisa maksimal kan. Tidak bisa maksimal dalam arti tidak bisa lari kenceng. Kalau jatahnya satu pertemuan itu satu subbab misalnya, ya paling satu subbab tambah satu sub lagi 2 subbab. Mungkin gitu pertemuan berikutnya minggu depan. Itu era dulu. Kalau sekarang kan coba semuanya serba cepat. Beberapa bab bisa dipelajari sekaligus dalam sehari. Karena apa? Digital. Bukunya begitu. Ayo anak-anak buka coba. Digital semua. Tidak nulis. Kemudian tidak perlu membuka manual halaman per halaman, bukannya cepat juga. Karena tinggal gini aja kan. Betul. Gesek. Terus carinya juga gampang, Prof. Kalau misalnya kita mau cari kata kunci. Nah, yaitu carinya gampang, tapi jangan lupa hilangnya juga gampang. Iya sih. Makanya tidak heran mengapa ingatan orang-orang dulu itu kok kuat-kuat. Sementara orang sekarang itu pintar-pintar tapi ingatannya juga gampang buyar. Kita kalau belajar hari ini, minggu depan mungkin anak-anak sudah banyak lupanya. Harus lupa lagi. Karena hanya file-file yang dibaca dan selintas itu. Betul. Berarti berbeda sama yang zaman dulu itu kan harus menggunakan buku, kemudian stabilo gitu. Stabilo lagi masih. Itu stabilo itu sudah era saya sudah akhir kuliah. Ketika masih awal-awal kuliah ya belum ada juga stabilo. Berarti itu. awal mula stabilo tuh sudah ada dari 1900-an ya, Pak? Belum ada. Belum ada. Ya waktu itu kan dicoreti buku garis bawahi. Pakai pena. Ya, pakai pena. Pulpen dicoret-coret di bawahnya gitu. Di bawahnya gitu, buat underline gitu. Underline ya, itu atau dilingkari yang penting gitu aja. Ya, era itu Mbak Nuza. Mana ada stabilo. Iya, menarik sekali, Prof. Nah, saya ya mau bertanya mengenai pendapatnya Prof nih, Prof, karena masih mengenai era digital ya. Ini karena Prof juga kan adalah seorang guru besar ya di mahasiswa ini. Apalagi mahasiswa sekarang ini kan juga kecanduan oleh smartphone gitu. Saya sering menjumpai yang mahasiswa itu di kelas dosennya menjelaskan tapi malah bermain HP juga. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka buka gitu. Apakah mereka buka modul ajar atau silabus atau justru malah scrolling sosial media. Itu sering terjadi. Itu bagaimana Prof bisa menanggapi isu tersebut? Baik. Maka menurut saya para Bapak Ibu dosen sebelum masuk pada perkuliahan di kelas-kelas itu pada pertemuan pertama yang paling penting harus disadarkan pada para mahasiswa adalah kegunaan ini smartphone. Kita kan tidak mungkin melarang selama kuliah dilarang memegang HP kan tidak mungkin juga. Wong saya kalau kuliah itu justru ayo adik googling sekarang
Jadi browsingnya saat kuliah itu ngajari mereka bagaimana membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda. Lewat Google kan tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan HP. Jadi artinya gini, di awal-awal perkuliahan harus sudah ada kesepakatan dan pembicaraan yang sifatnya penyadaran bahwa kuliah kita memang perpaduan antara daring dan luring. Maksudnya sumber-sumber digital dan sumber-sumber yang online. Itu perpaduan. Misalnya kalau tidak begitu kan percepatan mendapat informasi lebih lambat. Betul sekali. Maka HP boleh digunakan selama perkuliahan hanya untuk pendalaman materi perkuliahan. Dilarang menggunakan HP untuk permainan, aplikasi lain, apalagi untuk WA-WA-an, untuk pasang status. Nah, itu yang harus disadari. Bukan hanya dilarang saja, tapi bagaimana menghayati ini. Artinya kawan-kawan mahasiswa jangan hanya dilarang. Kalau hanya dilarang kan berarti lampu merah gitu aja kan, larangan. Makna dibalik itu apa? Dampaknya. Hikmah dibalik itu apa sebenarnya? Kita kok melarang itu? Itu yang penting. Sehingga pemberlakuan HP ini berdasar penyadaran yang penuh kesadaran. Boleh menggunakan HP, bahkan harus menggunakan HP untuk kepentingan perkuliahan dan pembelajaran. Berarti itu memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan. Kalau dilarang secara total jelas tidak bijak. Sulit ya. Dibolehkan secara luasa juga tidak bijak. Tidak bisa itu juga. contoh menanamkan karakter disiplin pada mahasiswa yang sedang kuliah menggunakan HP. Jadi ini kan tidak mungkin didapat di Android, tidak dapat mungkin di HP kan? Itu ada di mindset masing-masing dosen. Aturan-aturan itu tetap bisa ditegakkan, dilatihkan, pembiasaan oleh dosen pada para mahasiswa. Itu bentuk contoh-contoh penanaman nilai karakter pembiasaan, karakter disiplin, patuh pada aturan. Itu kan tidak mungkin didapat dari medsos. Itu masih ada di pribadi masing-masing dosen. Sehingga dosen, para guru tidak mungkin ditinggalkan lah, meskipun sudah di era teknologi. Justru malah penting keberadaannya. Bagaimana teknologi bisa memudahkan itu. Guru sebagai qudwah atau uswah hasanah, contoh yang baik. Lalu menjadi inspirasi yang baik. Lah, kan itu saya ingat gini Mbak Nuza. Ada quote dari seorang pakar pendidikan di Amerika. Itu punya quote begini. Guru biasa itu memberitahu. Guru biasa itu memberitahu. Guru yang baik, ini terjemahannya ya. Guru baik adalah guru yang menjelaskan. Guru baik, good teacher. Kalau yang guru biasa, mediocre teacher. Mediocre teacher tells. Good teacher explain. Nah, kan begitu kan? Lalu yang ketiga, superior teacher demonstrate. Mendemonstrasikan. Jadi guru super yang mampu mendemonstrasikan, tidak hanya penjelasan, ya, mendemonstrasikan, alias juga memberi contoh. Berarti kan begitu kan? Lalu great teacher terakhir, great teacher inspire. Justru sekarang itu di sini tantangan para guru di era teknologi adalah bagaimana kita bisa memerankan diri sebagai inspirator, sebagai great teacher, inspire, memberi inspirasi pada anak-anak didiknya. Jadi itu saya kira quote yang sangat bermakna. Jadi mediocre teacher explain. Tell dulu. Good teacher nih. Mediocre. Mediocre teacher tell pertama. Good teacher. Lalu good teacher explain. Lalu superior teacher demonstrate. Nah, jangan lupa demonstrate.
Lalu great teacher, inspire. Wah, Ini luar biasa saya kira kawan-kawan di tarbiyah ya, calon-calon guru itu harus menghayati, menjiwai itu. Kalau bisa luar kepala, ya. Quotes tadi itu ya. Quote itu, iya. Itu saya kira sangat penting dihayati dan dimiliki oleh para guru di era zaman sekarang. Karena guru zaman sekarang yang terpenting adalah inspire itu. Inspire. Ya tentu dari yang semua penting lah. Semua penting. Tell juga penting. Lalu explain juga penting. Demonstrate juga penting. Dan apalagi lebih-lebih pada inspire. Berarti harus mengkolaborasikan semua. Mengkolaborasikan. Kalau inspire itu kan bagaimana menyentuh hati. Bagaimana para guru, para dosen bisa menyentuh, menggerakkan hati para siswa, para mahasiswa untuk berbuat yang baik. Nah, ini kalau orang sudah tersentuh, tergerak hatinya, berarti kan kebaikan sudah 90% bisa berhasil. Tapi kalau hanya diberitahu terus, tell terus, explain terus, dijelaskan terus, ya mohon maaf, sampai meniren. Apa meniren itu? Meniren itu artinya mulut sudah capek, berbusa-busa capek. Tapi murid kan telinganya tertutup, telinganya dengar, tapi hatinya tertutup. Jadi nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Sehingga keluar dari masuk kanan, keluar kiri. Sehingga pesan itu kayak angin berlalu gitu aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar kelas udah lupa. Itu kalau hati belum tergerak. Nah, tugas para pendidik, para guru itu sebenarnya di sini. Itulah sebenarnya peran para pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya itu kan adalah orang leader ya. Leader. Orang yang sebenarnya mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan orang lain. Gitu kan. Jadi menggerakkan itu tidak mungkin hanya dengan tahu. Kalau tahu aja otaknya aja tahu, tapi hatinya tidak tergerak. Berarti harus punya sifat leadership juga. Betul. Jadi prinsip leadership itu juga dimiliki oleh para guru. Jadi leader itu macam-macam. Ada leader yang tidak punya leadership, hanya sebagai pemimpin yang kering dari makna kepemimpinan. Ada pemimpin yang kental dengan leadership. Kental dengan makna jiwa-jiwa kepemimpinan. Dia ya pemimpin, tapi juga mampu menggerakkan orang lain. Jangan hanya sebagai pemimpin, tapi hanya simbol sebagai pemimpin leader, tapi tidak punya jiwa-jiwa leadership. Guru juga begitu saya kira. Guru juga harus. Guru juga begitu. Guru ya harus tadi itu. Guru yang menggerakkan itu. Jadi mulai nomor 1 sampai nomor 4 itu tertib. Guru ya tell, ya explain, ya demonstrate, ya inspire. Itu kalau semua dimiliki oleh siap guru, siap dosen, mesti akan mampu menginspirasi anak-anak didiknya. Wah, luar biasa sekali Prof. Ini sepertinya saya dapat banyak knowledge baru ini ya. Mudah-mudahan. Ya, ini kan hari guru kan. Iya, jadi bisa menghayati siapa makna guru yang sebenarnya dan apa fungsi guru yang sebenarnya. Jadi kalau fungsi guru yang dari luar kulitnya, ya guru itu yang mengajarkan, itu aja kan. Mengajarkan itu bisa menunjukkan, membahasakan, menjelaskan. Itu dari luar itu. Luar. Jadi guru dari luar itu ya orang yang mampu mengajar, menjelaskan, kemudian menunjukkan, ya itu aja. Coba sekarang hakikat guru yang lebih dalam. Kalau itu luar ya. Guru yang lebih dalam, makna guru adalah orang yang mampu menginspirasi. Nah, coba kalau sudah bahasa menginspirasi kan dari manapun sumbernya, dimanapun tempatnya. Saya kadang-kadang terinspirasi oleh kalau berangkat ke kampus masih pagi gitu ya. Ada orang yang naik sepeda motor, kemudian membawa barang perdagangan tinggi di belakang motor. Rupanya kan jelas mau ke pasar kan. Apalagi ibu-ibu loh itu. Ibu-ibu loh. Ada ibu-ibu sudah namanya ibu-ibu naik sepeda motornya kan sudah hebat toh. Iya. Membawa barang dibonceng banyak sekali, tinggi. Ya Allah, ini kan ya memang kalau dipikir bahayanya banyak juga kan. Iya. Tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Saya ingin menunjukkan
orang-orang seperti inilah para pahlawan keluarga. Coba. Dia pada seorang ibu, mestinya tidak wajib menjadi pencari nafkah kan? Ibu itu wajibnya di luar, di dalam rumah membimbing keluarga mendidik putra-putrinya. Tapi ada ibu yang tidak hanya di keluarga juga, ikut membantu suami mencari nafkah. Coba, ini kan menginspirasi toh. Itulah hebatnya ibu ini. Dia tidak hanya menjadi ibu pendidik keluarga, tapi juga pahlawan pencari nafkah keluarga. Apalagi lo ada orang sebagai suami itu tidak mau rajin bekerja, tidak mau giat bekerja, kan malu pada ibu itu. Nah, itu makna inspirasi itu. Jadi tanpa ada omongan, tanpa diajari, sudah meluluhkan hati. Melihat aja sudah meluluhkan hati. Itu kan namanya inspirasi. Berarti ibu tadi telah menjadi inspirator bagi setiap orang yang melihatnya. Melihat ibu tersebut. Berarti guru juga harus bisa menginspirasi peserta didiknya juga. Nah ya, kalau sudah begitu kan berarti yang jadi guru itu kan dimanapun. Guru itu di masjid ada guru, di pasar ada guru, di jalan raya kayak tadi itu ada guru, di sekolah ada guru. Dan orang tua kita juga guru. Orang tua juga guru. Coba kalau semua orang itu menghayati makna keguruan ya. Ayah, ibu sebagai orang tua harus menginspirasi menjadi contoh bagi putra-putrinya. Semua orang tua menjadi inspirator. Coba kalau punya jiwa begitu. Pendidikan pendidikan akan maju di mana-mana itu. Kriminal juga bisa ditekan. Anak-anak yang tawuran juga bisa ditekan. Nah, anak-anak tawuran itu kan yang terjadi kan sering kali karena tidak punya contoh yang baik di keluarga. Tidak ada pembiasaan yang baik di keluarga. Kurang monitoring, kurang pengawasan. Nah, ini kan mereka lalu terjerumus pada tawuran, pergaulan yang salah itu. Ini lagi-lagi kan persoalan inspirasi kan, Mbak? Iya. Lah kalau anak-anak itu sering melihat contoh mulai dari keluarga, ada pembiasaan, ada contoh yang baik, kan otomatis menginspirasi itu. Iya. Berarti memang makna pendidikan ini nggak hanya sebatas pendidikan formal. Iya, Mbak Nuza. Makanya benar sekali kata Ki Hajar Dewantoro. Sistem Among oleh beliau Ki Hajar Dewantoro. Masih hafal enggak sampean? Madya Mangunkarso. Sistem Among itu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya Mangunkarso, tutpuri handayan. Coba, ini kan jiwa-jiwa guru sebenarnya. Siapapun yang punya jiwa sistem Among, ing madya ing ngarsa sung tulodo, kalau di depan dia memberi contoh teladan yang baik, role model lah. Siap menjadi role model. Kalau di tengah ing madya Mangunkarso, dia mampu membakar semangat, menumbuhkan motivasi. Nah, gitu ya. Tutpuri handaya nih, kalau di belakang dia siap membackup. Ya, membackup, mendorong, nah itu. Jadi, kalau jiwa sistem Among itu dimiliki dan ditegakkan oleh semua orang, tidak hanya guru, itu bukan hanya, makanya Ki Hajar Dewantoro itu bukan guru dalam arti di sekolah formal, tapi luas maknanya. Luas dimanapun berada. Dan siapapun bisa menjadi guru. Siapapun. Jadi di masyarakat ya, di pasar ada guru, di stasiun ada guru, di kantor kepolisian ada guru, di perempatan jalan ada guru, di sekolah ada guru. Coba di mana lagi? Dalam satu hari kita sering belajar, banyak dimanapun belajar kita belajar, akan ketemu dengan prinsip pendidikan. Apa itu? Lifelong education. Long life learning itu ya? Long life learning itu. Jadi itu pembelajaran ala UNESCO kan? Lifelong education. Hidup itu adalah pendidikan yang panjang. At-ta'allumu minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar dari buayan ibu sampai liang lahat. Artinya Islam itu sejalan dengan pandangan-pandangan pendidikan nasional, pandangan-pandangan pendidikan internasional, itu semua sejalan dengan jiwa-jiwa Islam. Jadi baik UNESCO maupun nasional, sistem pendidikan nasional itu banyak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran
Islam. Subhanallah sekali. Berarti memang tugas dan tanggung jawab guru ini begitu besar ya Prof ya, dan sangat berjasa sekali, karena bukan hanya sempit dengan mengajari gitu ya, bukan, tapi juga maknanya luas. Nah, makanya kalau itu dihayati oleh semua warga negara, bahwa semangat Hari Guru ini kan guru berdaya, bangsa berjaya, kan gitu. Indonesia emas akan cepat dicapai. Itu slogannya Hari Guru sekarang ada begitu. Guru berdaya, bangsa berjaya. Itu artinya kalau semua orang yang punya nilai lebih itu bisa bermakna tokoh masyarakat, bisa pemimpin, bisa pejabat negara, bisa orang tua, atau siapapun lah, dimanapun dia berada, punya jiwa lebih ilmu pengetahuan, lebih tenaga, atau lebih apapun, dia bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Kalau itu bisa diterapkan, berarti dia telah menjadi guru yang berdaya tadi. Wah, luar biasa sekali Prof ya. Wah, ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya, khususnya untuk para guru di Indonesia dan calon guru, dan semua kita pun bisa menjadi guru ya dimanapun dan kapanpun. Nah, ada salah satu peristiwa yang saat ini masih hangat ini Prof untuk dibicarakan ya Prof ya, mengingat mengenai tugas dan tanggung jawab guru yang begitu berjasa. Nah, kali ini Prof, kasusnya ini mengenai seorang guru yang dituntut itu di kepolisian dikarenakan menegur siswa seperti itu, dan sehingga guru ini didenda gitu nilai 50 juta ya kalau saya tidak salah itu. Dan lalu bagaimana guru ini bisa mengovercome gitu situasi ini, apalagi kan kesejahteraan guru aja tidak sampai 50 juta itu Prof. Itu kan nilai guru itu di mata masyarakat gimana gitu Prof. Jadi begini Mbak Nuzhah ya, memang akhir-akhir ini juga banyak berita yang over itu menurut saya karena adanya juga ada saham lah, meskipun tidak langsung, tapi ada saham juga karena adanya undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan anak. Jadi undang-undang perlindungan anak itu lalu orang menjadi kayak over memahaminya ya, menanggapi itu, memprotek pada anaknya, sehingga orang tua merasa harus menuntut kalau anak-anaknya merasa diperlakukan kurang baik, lalu menuntut pada pihak guru. Lah ini menurut saya juga harus hati-hati kita. Maksudnya begini, ya kita ini jangan terlalu gegabah lah, bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Itu kan undang-undang itu untuk menjaga anak-anak jangan sampai mendapat perlakuan yang destroyer kan, perlakuan yang menindas atau sampai membuli pada anak-anak ya. Tapi sisi lain kita juga harus ingat bahwa guru di sekolah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Betul. Saya yakin di semua sekolah, semua guru di sekolah tujuannya awalnya adalah untuk mendidik, untuk perbaikan. Jadi tidak ada hukuman yang tujuannya untuk menyakiti. Nah, bahwa ada lalu orang atau guru lah, oknum guru mungkin, yang lalu juga karena over juga memberikan treatment, memberikan punishment ini terlalu over, mungkin begitu. Terlalu protek sama anaknya. Ya, lalu akhirnya bukan protek, jadi terlalu over, memberikan hukuman kebablasan. Nah, karena terpengaruh oleh mungkin emosi, mungkin ya namanya manusia kan bisa jadi ada terpengaruh oleh emosi, yang emosi itu terbawa dari bawaan dari rumah misalnya, atau sebenarnya emosi terluapkan, terlampiaskan pada anak didiknya, itu bisa jadi ya. Tapi secara umum menurut saya semua guru secara umum mesti tujuannya adalah pendidikan, bukan untuk menyakiti. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus hati-hati lah, win-win lah ya. Win-win solution. Ya, jadi jangan terlalu memberikan keleluasaan pada orang tua, lalu biar dia mau melindungi anaknya, lalu gurunya jadi korban, ya jangan begitu juga. Karena guru itu begitu kan demi kebaikan anak-anaknya dia juga kan. Betul. Kalau anaknya
taat, anak yang baik, siapa yang untung? Kan juga orang tua juga. Mestinya begitu. Nah, lepas dari itu, menurut saya juga perlu ada perlindungan, tapi apa namanya, undang-undang guru desain itu juga sudah ada sebenarnya. Perlindungan guru iya, itu. ada, meskipun tidak secara spesifik, tidak strong ya, tidak kuat memberikan makna pembelaan atau perlindungan, tapi ya hak mendapat perlindungan itu ada sebenarnya. Ya, maksudnya begini, kalau perlu ya monggo, kalau memang sudah pada titik nadir guru menjadi banyak terancam oleh faktor tadi itu, eksternal, ya, tantangan itu, maka dimunculkan, dilahirkan juga adanya undang-undang perlindungan guru untuk guru juga. Secara khusus saya setuju aja. Karena kasusnya memang tidak 1-2 itu, Prof. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Nah, berbicara mengenai pendidikan lagi nih, Prof. Mungkin saya mau sharing mengenai isu yang ada di tempat saya nih, Prof. Salah satu isunya adalah, jadi di tempat saya ini ada lembaga pendidikan yang mana ya pendidikan umum Islam pada biasanya gitu, Prof. Namun ada salah satu siswa disabilitas di situ. Nah, jadi karena dia memiliki kebutuhan khusus, namun sekolahnya ini tidak memiliki fasilitas yang bisa menunjang kebutuhan tersebut, Prof. Akhirnya siswa ini kesulitan untuk belajar. Seperti itu. Nah, tapi pihak orang tua pun tidak menginginkan anaknya untuk ke sekolah yang khusus untuk disabilitas itu dikarenakan jarak yang cukup jauh dan harga yang cukup mahal. Seperti itu kan jadi tantangan untuk guru, Prof. Karena dia sering tertinggal oleh teman-teman yang regulernya. Nah, itu bagaimana, Prof? Baik, terima kasih Mbak Nuzah. Ya, jadi ini terkait dengan pendidikan inklusi ya. Iya, pendidikan inklusi. Jadi karena inklusi itu memang sebuah hal baru di negara kita. Jadi artinya pendidikan kita juga mengenal dan resmi mewadahi anak-anak yang punya kebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang wajar kayak yang lainnya. Jadi oleh karena itu maka para guru juga harus menyadari bahwa makhluk Allah itu kan tidak semuanya sama. Kayak anak ayam, anak itik lah misalnya. Satu petarangan itu kan tidak sama semua. Baik mungkin ukuran besar kecilnya, warna bulu-bulunya, atau yang lain-lain kan ada, bahkan ada yang netas, ada yang tidak netas. Kan gitu kan? Kalau ada telur 15 dierami satu induk ayam, kan ada 1-2 yang tidak netas, gagal. Itu artinya semua telur itu punya potensi masing-masing. Kalau anak-anak di kelas ada 30 sampai 40 kelas, 40 anak satu kelas, maka pasti dan wajar kalau ada 1-2 yang mengalami ketidaknormalan. Nah, di sini harus ada penghayatan lebih. Para guru tidak boleh memperlakukan anak-anak dengan seragam semua, dengan sama semua. Jadi artinya anak-anak yang mengalami disabilitas seperti ini juga harus diperlakukan sebagaimana adanya. Diperlakukan khusus seperti itu. Iya, artinya begini. Kalau kelasnya tidak mungkin dimasukkan di kelas SLB misalnya. Ya bagi yang masuk kelas SLB ya sudah lebih gampang mungkin ngelolanya. Tapi ini ada anak yang dimasukkan di kelas reguler. Karena pendidikan inklusi begitu memang. Justru kalau inklusi malah tidak boleh membuat kelas yang pisah gitu. Pisah. Nanti ini ada anak yang terlambat belajar disendirikan dengan yang lain sama-sama terlambat, ya tambah tertinggal jauh kan. Nah, itu kan logika berpikirnya begitu. Jadi inklusi itu sebenarnya mempercepat anak-anak yang mengalami disabilitas untuk mengejar kawan-kawan yang lain. Kalau dikelompokkan dengan sama-sama disabilitas, akan sulit. Sulit untuk berkembang. Kalau sebab itu adanya pendidikan inklusi itu. Itulah maka karena ada kebijakan inklusi, maka para guru pun juga harus menyadari ini. Itu juga adalah makhluk Allah. Itu bagian dari makhluk Allah yang kurang beruntung dengan kebutuhan khusus seperti itu, ya harus dilayani secara sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa dipacu, bisa lari kencang seperti yang lain. Itu. Luar
biasa sekali, Prof. Mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, saya ingin mengetahui nih, Prof, mengenai harapan Profesor di pendidikan kedepannya dan untuk para guru di Indonesia. Terkait dengan harapan kami, karena hari ini adalah Hari Guru Nasional, maka tentunya kepada para guru lah kami sampaikan harapan kami ya Mbak ya. Kepada para guru dulu, guru formal dulu. Para guru formal yang di sekolah-sekolah formal maupun di madrasah. Jadi makna formal itu bisa di pesantren, bisa di sekolah maupun madrasah. Nah, mari dengan peringatan Hari Guru ini kita semakin tingkatkan penghayatan dan resapan kita terkait dengan makna siapa guru yang sebenarnya. Apa fungsi dan tugas guru yang sebenarnya. Jadi siapa kita yang sebenarnya, lalu apa manfaat dan fungsi keberadaan kita yang sebenarnya, lalu bagaimana kita akan menghadapi tantangan zaman kita. Jadi tiga hal ini kami menghimbau kepada para guru di sekolah-sekolah atau madrasah formal untuk semakin meningkatkan penghayatan dan pemaknaannya. Karena tanpa penghayatan dan pemaknaan yang kreatif, peringatan Hari Guru tentu hanya sekedar seremonial belaka. Upacara hanya tinggal upacara belaka. Semboyan negara hanya tinggal semboyan dan tema-tema belaka. Kalau tidak ada penghayatan dan pemaknaan yang kreatif dari kita, siapa lagi yang akan memaknai? Itu pada guru formal. Kepada kita semua yang menjadi guru non formal, artinya secara legal formal tidak sebagai guru, tapi sebagai fungsi dan keberadaan kita sebenarnya bisa bermakna guru. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat, ya, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau tokoh masyarakat itu ya bisa dari para pemuka masyarakat atau pemimpin masyarakat di kampung-kampung, di desa maupun di kota, pejabat-pejabat masyarakat, atau para orang tua, ya, para orang tua di masyarakat, para orang yang punya komunitas, bisa orang-orang yang di ormas-ormas, orang-orang yang punya komunitas-komunitas tertentu di pasar-pasar, di tempat-tempat kerja. Nah, para bapak ibu yang kebetulan berada di posisi ini sebenarnya bisa memainkan diri sebagai guru tidak formal. Artinya apa? Bapak ibu akan bisa berperan sebagai inspirator untuk menegakkan kebaikan. Inspirator untuk menggerakkan orang berbuat baik. Kalau tadi saya contohkan, ada ibu-ibu yang naik sepeda motor pagi-pagi sudah membawa barang dagangan di sepeda motornya banyak dibawa ke pasar. Maka itu sebenarnya sudah memberi contoh, memberi inspirasi positif pada siapapun orang yang melihat bahwa ibu rumah tangga ini telah memberikan contoh yang baik, tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi sekaligus sebagai ibu yang membantu perekonomian keluarga. Ini contoh-contoh inspirasi yang bisa dimainkan oleh para bapak ibu guru non formal. Artinya apapun sifat terjang bapak ibu dalam berbuat baik, itu adalah sebenarnya makna pendidikan bagi orang lain yang melihatnya. Ini harapan kami. Nah, kalau Indonesia dipenuhi oleh warga negara seperti ini, yang dewasa memberi contoh peran baik bagi yang lebih muda, yang tua menjadi inspirator bagi yang muda, para tokoh masyarakat menjadi inspirator bagi warga masyarakat, semua tetangga yang punya potensi lebih memberi inspirasi bagi warga masyarakat lain. Nah, maka insya Allah Indonesia ini akan maju dan berjaya seperti yang didambakan oleh pemerintah kita. Guru berdaya, Indonesia berjaya. Begitu.
Mbak Luar Nuza. biasa sekali. Terima kasih banyak Prof. Ali Mudofir atas kesempatannya kali Oke, ini ya, atas sama-sama, sharingnya. ya. Insya Allah berkah sekali. Saya banyak belajar dari beliau teman-teman hari ini. Maka saya Nuzatul Ainiyah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas yang sudah menonton pada YouTube kita, podcast kita kali ini. Saya Nuzatul Ainiyah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sendiri mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam berjumpa di event warahmatullahi kemudian hari. wabarakatuh.